Pengertian strategi persaingan. Strategi persaingan adalah pendekatan atau cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menghadapi para pesaing di pasar agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Menurut Porter, strategi persaingan adalah kombinasi antara tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan alat atau cara yang digunakan untuk mencapainya. Menurut Cottrell, strategi yang kuat untuk menempatkan perusahaan terhadap pesaing, serta memberikan keunggulan kompetitif yang maksimal. Dengan kata lain, strategi persaingan itu membantu perusahaan untuk lebih unggul dari pesaing melalui langkah-langkah yang terencana. Selanjutnya, Five Forces, yaitu 5 kekuatan persaingan. Model Five Forces dari Michael Porter menggambarkan 5 kekuatan eksternal yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Kekuatan-kekuatan ini menentukan seberapa menarik dan menguntungkan suatu industri untuk masuk atau dijalani. 5 kekuatan tersebut antara lain, yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Pendatang baru bisa mengancam posisi perusahaan yang sudah ada dengan menawarkan produk lebih murah atau inovatif. Industri yang menguntungkan cenderung lebih menarik lebih banyak pesaing baru. Yang kedua adalah daya tawar pemasok. Pemasok yang kuat dapat menaikkan harga bahan baku atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang berdampak pada profitabilitas perusahaan. Yang ketiga adalah daya tawar pembeli. Ketika pembeli memiliki banyak pilihan atau pembelian dalam jumlah besar, mereka dapat menekan harga atau menuntut kualitas dan pelayanan yang lebih baik. Yang keempat adalah ancaman produk pengganti, yaitu produk alternatif yang bisa menggantikan fungsi produk utama akan menekan harga dan mempengaruhi permintaan, terutama jika lebih murah atau lebih inovatif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu persaingan antar perusahaan. Persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama, baik melalui harga, promosi, inovasi produk, maupun kualitas layanan. Selanjutnya ada manfaat memahami persaingan kompetitif. Nah, yang pertama ada memahami posisi perusahaan dalam industri. Perusahaan dapat mengetahui posisi mereka dalam industri dan mengukur kekuatan maupun kelemahan dibanding pesaing. Hal ini penting untuk memetakan keunggulan kompetitif yang dimiliki agar bisa lebih fokus dalam mengoptimalkannya. Nah, selanjutnya ada menentukan langkah strategis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Hal ini membantu manajemen dalam menentukan langkah-langkah strategis yang tepat. Dengan mengetahui siapa pesaing utama dan bagaimana tren industri berkembang, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam hal inovasi, ekspansi, maupun efisiensi. Strategi yang tepat akan membuka peluang untuk meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan posisi di tengah kompetisi yang ketat. Yang terakhir, ada mengantisipasi perubahan tren industri dan menyesuaikan strategi bisnis. Pemahaman terhadap dinamika persaingan kompetitif membuat perusahaan lebih siap menghadapi perubahan tren, baik dari sisi teknologi, perilaku konsumen, maupun regulasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan adaptif dalam setiap kondisi pasar, sehingga keberlangsungan bisnis bisa lebih terjaga. Selanjutnya, ada strategi menghadapi persaingan kompetitif. Yang pertama adalah inovasi berkelanjutan, di mana perusahaan harus terus berinovasi dalam produk, layanan, atau proses bisnis agar selalu memiliki nilai lebih dibanding pesaing. Inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga menyangkut model bisnis dan cara melayani pelanggan. Strategi berikutnya adalah fokus pada kualitas. Produk atau layanan yang berkualitas akan menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kualitas juga mencerminkan kredibilitas perusahaan sehingga menjadi pembeda kuat di pasar yang padat pesaing. Di sisi lain, efisiensi operasional juga penting. Dengan proses yang ramping dan hemat biaya, perusahaan bisa menawarkan harga bersaing tanpa mengorbankan mutu. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Karyawan yang kompeten dan termotivasi adalah aset penting dalam menjalankan strategi dan memenangkan persaingan. Perusahaan harus memberikan pelatihan, motivasi, dan peluang pertumbuhan karir yang jelas. Yang terakhir yaitu pemahaman terhadap pelanggan harus menjadi fondasi. Mengenal kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen memungkinkan perusahaan menawarkan solusi yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya sekedar produk. Selanjutnya, analisis kompetitif, yaitu kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan
dengan mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats. Kekuatan dan kelemahan berfokus pada faktor internal perusahaan, misalnya keahlian tim, sumber daya, dan proses internal. Peluang atau ancaman berfokus pada faktor eksternal, misalnya tren pasar, perubahan regulasi, dan tindakan pesaing. Analisis ini membantu perusahaan memahami kapasitas internal dan kondisi lingkungan eksternal. Yang kedua, ada riset pasar. Melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang pasar tren, perilaku konsumen, tren industri, dan preferensi pelanggan. Dalam konteks analisis kompetitif, riset pasar membantu perusahaan memahami bagaimana produk atau layanan pesaing dipersepsikan oleh konsumen, tingkat permintaan, serta celah pasar yang mungkin bisa dimanfaatkan. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, focus group discussion, atau analisis data sekunder. Yang ketiga, evaluasi keuangan dan operasional. Pendekatan ini melibatkan penilaian kinerja finansial, misalnya probabilitas, likuiditas, efisiensi modal, dan efisiensi operasional. Misalnya, proses produksi, rantai pasok, biaya operasional dari pesaing. Dengan membandingkan metrik ini dengan perusahaan sendiri, manajemen dapat mengidentifikasi area di mana pesaing unggul atau lemah, sehingga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi internal atau pengembangan strategi yang lebih kompetitif. Selanjutnya, penerapan strategi. Bagaimana sebuah strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan atau dijalankan dalam sebuah organisasi. Dengan cara 1. Strategi aliansi. Strategi ini merujuk pada keputusan untuk membentuk kemitraan atau kolaborasi dengan perusahaan atau organisasi lain. Dengan tujuan dari aliansi strategis ini bisa bermacam-macam, seperti berbagi sumber daya, mengurangi risiko, mengakses pasar baru, mendapatkan teknologi atau keahlian yang tidak dimiliki, atau meningkatkan kekuatan kompetitif secara keseluruhan. Contohnya, bisa berupa joint venture, kerjasama pemasaran, atau kemitraan penelitian dan pengembangan. Yang kedua, ada pemberdayaan karyawan. Pendekatan manajemen di mana karyawan diberi otonomi, tanggung jawab, dan kewenangan yang lebih besar untuk mengambil keputusan terkait pekerjaan mereka. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, produktivitas, dan rasa memiliki karyawan terhadap pekerjaan mereka dengan tujuan perusahaan. Dengan memberdayakan karyawan, diharapkan mereka dapat berkontribusi lebih aktif dan inovatif dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, responsif terhadap perubahan. Poin ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah. Penerapan strategi tidak bisa bersifat kaku. Perusahaan harus mampu mendeteksi perubahan tren pasar, teknologi, preferensi pelanggan, atau kondisi ekonomi, dan dengan cepat menyesuaikan strategi atau taktik mereka agar tetap relevan dan kompetitif. Ini melibatkan kemampuan untuk belajar, berinovasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan secara proaktif.